kelahirannya Beli Gede dengan kelahiran istrinya. Dan menurut orang tersebut, kelahiran Beli Gede dengan istrinya ini sangat cocok, dan kalau mereka menikah, suatu saat nanti di masa depan Beli Gede akan menjadi orang yang sukses dan akan bergelimang harta. Dari awal Beli Gede sudah membiarkan si Gek Putu ini memilih, teman-teman. Kalau memang Gek Putu ingin pergi karena merasa tidak tahan kesepian karena Beli Gede kan di luar negeri, Beli Gede mengikhlaskan. Semeton kumpul ya, warta yani dini ya saya. Sebelumnya maaf semetonnya. Kalau di video ini suara saya sedikit lebih serak karena saya lagi kena radang tenggorokan dan ini tuh baru aja bayian. Nah, untuk semeton yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenya. Di channel ini saya akan membawakan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya, dan mereka menceritakan kisahnya ini di DM sosial media. Jadi untuk kalian yang mungkin suka dengan cerita horor, mistis, cerita-cerita yang di luar logika yang ngaitai ke polo, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan untuk semeta yang mungkin baru bergabung, kalau di sepanjang video ini semeta mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Lanjut, jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Beli Gede. Nah, Beli Gede ini bercerita, dia adalah seorang yang berasal dari Bali Utara. Dan Beli Gede meminta untuk saya merahasiakan semua privasi dan juga identitasnya, karena menurut dia tidak mau nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Beli Gede ini terlahir di keluarga yang sangat fanatik. Dan anehnya menurut Beli Gede, sebetulnya ibu dan ayahnya ini ketika menikah memang dijodohkan dari kecil oleh kakek dan juga neneknya. Begitu juga dengan paman, bibi, dan saudara-saudara yang lain yang sudah menikah. Nah, waktu itu Beli Gede berpikir, apa guyonan-guyonan yang dia dengar dari kecil kalau nanti Beli Gede ini akan dijodohkan dengan si A, si B, si C. Itu hanya sekedar guyonan dan bercandaan. Tapi ketika Beli Gede ini tamat sekolah, dari sana Beli Gede tuh mulai berpikir gitu loh, ini kenapa kok orang tuanya tuh seperti terus saja memaksakan kehendaknya kepada Beli Gede. Nah, ketika itu Beli Gede kan baru saja tamat SMA. Dan Beli Gede bilang kepada orang tuanya ingin melanjutkan pendidikan sampai D2 saja. Karena menurut Beli Gede, setelah Beli Gede ini lulus D2, dia ingin bekerja ke kapal pesiar. Waktu itu orang tuanya mengizinkan, sementara Beli Gede mau melanjutkan ke pendidikan manapun, orang tuanya siap mendukung, tapi dengan syarat. Ketika nanti Beli Gede sudah menikah, Beli Gede harus mau menikah dengan pilihan kedua orang tuanya. Itulah persyaratan dari kedua orang tuanya kalau Beli Gede ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Beli Gede waktu itu berpikir sama tahun, sekarang diiyakan saja, pasti nanti orang tuanya tidak akan tega memaksa dia. Tapi setelah Beli Gede lulus sekolah D2 dan dia pun melamar pekerjaan ke Jepang, dan astungkare setelah 3 kali interview Beli Gede pun lolos. 1 minggu sebelum keberangkatannya, tiba-tiba Beli Gede ini dinikahkan, tapi baru mesayut saja dengan saudara jauhnya yang berasal dari Bangli. Ketika itu Beli Gede sebetulnya bingung gitu loh, semata ini ada apa? Kok bisa di zaman modern seperti ini Beli Gede malah dipaksa seperti itu gitu loh, semata. Nah, Beli Gede bilang ketika dia menikah dengan saudara jauhnya ini, kita sebut saja namanya Gek Putu, itu tuh sekitar tahun 2012 apa tahun 2013. Waktu itu Beli Gede benar-benar bingung, semata. Kok tiba-tiba set tanggal sudah ditentukan, Banten sudah Praga, dan Beli Gede juga bingung bagaimana caranya dia menolak. Karena Beli Gede ini kan 4 bersaudara. Dia ini anak paling kecil dan cowok sendiri. Ketiga kakaknya ini sudah menikah, dan mereka menikah di satu desa yang sama dengan kedua orang tuanya gitu loh. Jadi karena Beli Gede tidak mau mengabaikan dan juga kayak ego sendiri, Beli Gede pun mengiyakan. H-7 sebelum dia berangkat ke Jepang, Beli Gede pun menikah, teman-teman. Dan wanita yang dinikahi ini tidak dikenal sama sekali oleh Beli Gede. Nah, setelah acara pernikahan itu, ini tuh benar-benar sederhana, acara pernikahannya cuma sekedar mesayut dan tidak dirayakan gitu loh. Nah, H-3 sebelum keberangkatannya Beli Gede, ya ternyata Beli Gede di situ baru tahu, teman-teman. Keluarga dari bapaknya ini kan benar-benar keluarga yang sangat religius, dan kebanyakan dari mereka menjadi orang memutih. Adalah salah satu keluarga dekat dari bapaknya yang meramal kelahirannya Beli Gede dengan kelahiran istrinya.
Dan menurut orang tersebut, kelahiran Beli Gede dengan istrinya ini sangat cocok, dan kalau mereka menikah, suatu saat nanti di masa depan Beli Gede akan menjadi orang yang sukses dan akan bergelimang harta. Karena keluarganya Beli Gede dari pihak bapak sangat percaya mitos seperti ini. Itulah alasannya kenapa orang tuanya Beli Gede menikahkan Beli Gede dengan Gek Putu, yang padahal Beli Gede tidak tahu Gek Putu ini siapa, dia itu bagaimana dan lain sebagainya. Dan memang menurut Beli Gede, dia itu sering pacaran tapi memang putus nyambung, dan waktu itu memang Beli Gede tidak punya pacar. Itu tuh terasa sangat canggung semeton. Beli Gede tiba-tiba sudah menjadi suami dari seorang wanita yang tidak dia kenal dan tidak dia tahu siapa itu. Dan bahkan menurut Beli Gede tidak melakukan ritual malam pertama dengan istrinya ini, karena dia tuh masih kayak boom, kok kene. Hanya dalam waktu beberapa jam saja dia sudah menyandang status suami orang, yang padahal dia kan belum punya pekerjaan yang bagus, pemikirannya juga belum dewasa, kok tiba-tiba sudah menikah. Sampai akhirnya waktu keberangkatan pun datang sebentar. Selama kurang lebih 7 hari itu Beli Gede menghabiskan waktu dengan istrinya. Menurut Beli Gede, istrinya ini wanita yang baik, sangat terbuka dan juga sangat bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Beli Gede. Sebelum Beli Gede berangkat, Beli Gede juga sudah bilang kepada istrinya, kalau seumpamanya belum tahun ketiga kepulangan saya kamu sudah merasa kesepian dan tidak bisa bertahan, hubungi saya dan saya yang akan berbicara kepada orang tua saya agar kamu bisa pulang. Dari awal Beli Gede sudah membiarkan si Gek Putu ini memilih teman-teman. Kalau memang Gek Putu ingin pergi karena merasa tidak tahan kesepian, karena Beli Gede kan di luar negeri, Beli Gede mengikhlaskan. Tapi kalau memang Gek Putu ingin menunggu Beli Gede, tunggulah dia. Dan istrinya pun berjanji akan menunggu Beli Gede. Nah, singkat cerita semeton, akhirnya Beli Gede pun bekerja di luar negeri. Waktu itu Beli Gede bilang ya, di tahun-tahun itu untuk bekerja di luar negeri tidak segampang sekarang semeton. Prosesnya sangat lama, dan memang menurut Beli Gede, gaji di tahun itu daripada di tahun sekarang yang bekerja ke luar negeri, gajinya itu lebih besar karena mungkin prosesnya itu lebih sulit ya. Nah, selama Beli Gede di luar negeri, Beli Gede ini kan sering telepon-teleponan dengan istrinya dan juga kedua orang tuanya. Entah kenapa semeton, setelah Beli Gede ini telepon-teleponan, sering curhat dan juga bertukar pikiran dengan istrinya, kok Beli Gede mulai merasa jatuh cinta kepada istrinya ini. Dan di tahun kedua setelah mereka LDRan, Beli Gede tuh semakin yakin kalau walau hanya lewat telepon mereka sering ngobrol dan juga mencurahkan isi hatinya, kok Beli Gede makin nyaman dan yakin kalau dia sudah benar-benar jatuh cinta dan percaya kalau Gek Putu ini adalah wanita yang tepat sesuai dengan pilihan kedua orang tuanya. Selama 3 tahun Beli Gede LDRan dengan istrinya semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada sesuatu yang membuat Beli Gede curiga atau apapun. Orang tuanya juga bilang kalau Gek Putu ini benar-benar menantu yang baik. Dia tidak pernah keluyuran kemanapun. Gek Putu juga sangat rajin mengurus kedua orang tuanya Beli Gede. Nah, singkat cerita tahun 3 pun berlalu. Tiga tahun pun berlalu, Beli Gede pun pulang ke Bali. Waktu itu dia sudah menyiapkan beberapa barang yang memang diinginkan oleh Gek Putu ketika mereka sering telepon-teleponan. Beli Gede waktu itu sangat yakin dia ingin berhenti bekerja ke Jepang karena ingin membina rumah tangga yang baik dengan si Gek Putu. Dan Beli Gede waktu itu berpikir dia ingin bekerja ke kapal pesiar saja yang durasinya lebih singkat agar bisa menghabiskan waktu dengan istrinya ini. Nah, setelah Beli Gede ini tiba di rumah, Beli Gede benar-benar bahagia semeton. Entah kenapa untuk pertama kalinya dia bertemu dengan istrinya ini setelah 3 tahun, dia merasa debaran yang sangat luar biasa semeton. Di sana Beli Gede merasa kok sepertinya gimana sih? Pokoknya juga rasa cinta, rasa bahagia itu tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata menurut Beli Gede. Dan di malam itu langsunglah Beli Gede melakukan penanaman jagung. Nah, singkat cerita semeton, Beli Gede menjelaskan kepada orang tuanya dia tidak ingin lagi bekerja ke Jepang karena Beli Gede ingin menghabiskan waktu dengan istrinya. Orang tuanya Beli Gede yang mendengar ini benar-benar merasa sangat bahagia karena mereka yakin kalau Beli Gede ini memang sudah jatuh cinta kepada istrinya. Nah, setelah Beli Gede ini menetap di Bali, Beli Gede pun membuka usaha bengkel sebentar. Karena memang Beli Gede ini suka banget dengan mesin. Beli Gede pun membuka bengkel dan didampingi dengan istrinya. 3 bulan berlalu, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dan akhirnya,
Di bulan keempat, Gek Putu bilang kalau dia sudah telah datang bulan dan ternyata sudah dipositifkan hamil. Sudah positif hamil, maaf. Waktu itu Bule Gede merasa sangat bersyukur. Gek Putu tipikal wanita yang sangat baik, penurut, sangat menyayangi Bule Gede dan juga kedua orang tuanya. Pokoknya Gek Putu ini tipikal istri yang sangat baik semeton. Dan semua uang yang dikirimkan oleh Bule Gede itu masih ditabung dengan baik oleh Gek Putu. Dan seolah-olah Gek Putu hanya menggunakan uang itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Nah karena itu Bule Gede sangat yakin kalau ya Tuhan, ternyata orang tua saya benar-benar pintar memilihkan jodoh. Waktu berlalu semeton, akhirnya singkat cerita putra pertamanya pun lahir. Tapi anehnya semeton, setelah putra pertamanya ini lahir, ketika acara 3 bulanan putra pertamanya, kok Gek Putu ini mulai berubah. Dia yang tadinya sangat berbakti kepada Bule Gede sekarang mulai membangkang. Gek Putu yang tadinya sangat penurut dan juga mau membantu usahanya Bule Gede mulai jarang masak, tidak pernah ada untuk Bule Gede dan juga seolah-olah menjaga jarak dari Bule Gede. Nah ketika itu Bule Gede kan kayak penasaran dong, ini kenapa kok istrinya bisa berubah seperti itu. Kemudian semeton, setelah anak mereka berumur genap 2 tahun, di sana Gek Putu mengajak Bule Gede bicara. Dan ternyata semeton, di sana Gek Putu meminta ingin pulang ke rumahnya ke Bangli. Karena Gek Putu merasa sudah tidak bisa lagi menahan semuanya. Bule Gede yang mendengar perkataan dari istrinya tuh kayak boom. Kok gini? Di sana Bule Gede bertanya gitu loh, kamu minta kita berpisah? Istrinya menjelaskan, iya, saya ingin kita berpisah karena saya merasa tidak bisa lagi mendampingi kamu. Ternyata setelah 3 tahun saya menunggu kamu dan setelah kepulangan kamu ke Bali, saya merasa kosong. Malahan setelah kita bertemu dan juga punya anak, kenapa saya tidak merasakan cinta yang kamu rasakan kepada saya? Dulu kamu kan pernah berjanji, kalau saya merasa tidak bisa menemani kamu, kamu akan melepaskan saya dan membiarkan saya pulang ke Bangli. Sekarang sudah waktunya dan tolong lepaskan saya. Saya ingin berpisah dari kamu dan saya ingin bercerai dan memulai kehidupan saya yang baru. Bule Gede yang mendengar permintaan dari istrinya ini benar-benar kayak merasa mimpi semeton. Dan ternyata semeton, setelah Bule Gede mencari tahu, ternyata istrinya ini selama ini ada main serong dengan adik sepupunya Bule Gede yang memang jarak rumah mereka itu sangat dekat. Dan Bule Gede juga mendapat informasi dari orang yang memang terpercaya kalau selama ini istrinya ini sering sekali menghabiskan waktu curhat-curhatan dengan adik sepupunya Bule Gede tersebut. Kemungkinan itulah yang membuat istrinya ini mulai bosan dan juga jenuh dan ingin meninggalkan Bule Gede juga putra mereka. Bule Gede yang mendengar kabar seperti itu, dia tuh kayak tai kepolo gitu loh, boom. Kok gini? Dia sampai mengorbankan cita-citanya bekerja ke Jepang lagi untuk bisa bersama dengan istrinya, tapi kok istrinya malah seperti itu di rumah. Waktu itu Bule Gede merasa benar-benar hancur semeton. Ketika dia bertanya kepada istrinya, terus kalau kamu ingin pulang ke rumahmu, anak kita bagaimana? Dengan gampangnya istrinya bilang, kalau kamu ingin merawat anak kita, rawatlah. Saya tidak akan mempermasalahkan itu. Yang penting kamu memberikan saya izin untuk pulang ke rumah Bajang. Di sana Bule Gede benar-benar kayak terheran-heran gitu loh semeton. Ini ada apa dengan istrinya? Tapi waktu itu Bule Gede membuat kayak alasan yang beraneka ragam untuk menahan istrinya. Sampai 6 bulan pun berlalu semeton, istrinya tetap saja nguring-nguring, marah-marah dan tetap saja menjaga jarak dari Bule Gede. Bule Gede tuh kayak, ini gimana? Bule Gede makin putus asa karena dia merasa hidupnya yang mulai sempurna, punya anak cowok, usahanya sudah mulai berkembang. Dan dia juga merasa benar-benar mencintai istrinya, kok tiba-tiba istrinya ingin berpisah. Nah waktu itu Bule Gede cerita kepada ayahnya. Ayahnya pun memberikan nasihat. Kalau kamu ingin mempertahankan istrimu, Bapak punya solusi. Bapak kenal dengan orang pintar dan kita bisa pergi ke sana untuk mencari bekal agar istrimu ini bisa tetap tinggal dengan kamu. Karena Bule Gede merasa sangat takut nanti istrinya akan meninggalkan dia. Bule Gede pun ikut dengan ayahnya ke tempat orang tersebut semeton. Dan tahu nggak semeton, di sana si orang pintar ini memberikan sebuah uang. Uang ini tuh seperti pis bolong, tapi bukan pis bolong biasa gitu loh. Menurut orang pintar ini, si Bule Gede cukup memberikan uang suan pis bolong ini kepada istrinya. Entah seminggu sekali ataupun sebulan sekali.
Dan otomatis uang suan itulah yang akan mengikat istrinya tetap berada di sampingnya Beli Gede. Karena Beli Gede juga kayak sudah putus asa banget, dia tidak mau kehilangan istrinya kan. Dia pun melakukan itu, dan si orang pintar menjamin sama teman tidak akan ada efek samping. Ini tuh benar-benar murni memang paice dari yang di atas. Beli Gede pun melakukan itu sama teman. Hampir setiap hari setelah istrinya ini selesai memasak, Beli Gede akan mencampurkan masakan istrinya ini dengan uang suan uang tersebut. Dan ternyata benar, lambat laun istrinya ini mulai melunak dan sifatnya itu berubah sangat baik seperti awal mereka kenal dulu. Dan di sana Beli Gede merasa sangat bahagia sama Tom. Sampai endingnya istrinya ini bilang tidak mau bercerai dari Beli Gede dan ingin melanjutkan pernikahan mereka. Wih, Beli Gede merasa sangat bahagia sama Tom. Dan akhirnya Beli Gede juga tahu dari istrinya langsung kalau alasan lainnya dia ingin berpisah karena istrinya ini memang sudah punya pacar lain. Dan karena sekarang istrinya sudah mulai jatuh cinta lagi kepada Beli Gede, makanya dia ingin bertahan dengan Beli Gede. Beli Gede memaafkan itu semua teman-teman. Pokoknya dia berusaha untuk merangkul istrinya, dia berusaha bekerja yang giat agar istrinya ini bisa tetap berada di sampingnya dia.